Tadi di sisi kanan saya semangat sekali, ya. Sampai Indonesia Rayanya tepuk tangan. Itu artinya pertama, semalam sebelum tidur perasaannya senang atau tenang, paling tidak perutnya kenyang. Betul nggak? Iya. Karena Pak Karutan sampaikan bahwa ini curhatnya Pak Karutan sih sebenarnya. Ya. Bayangkan ini saudara-saudaraku warga binaan, beliau sampaikan ke saya, kami rela demi warga binaan. Kualitas beras yang dikonsumsi oleh warga binaan jauh lebih baik daripada kualitas beras yang kami konsumsi. Tepuk tangan dulu buat dia. Beneran ini. Dia kalau tidak percaya, nanti kita lihat. Walaupun saya tahu itu ada pesan yang tertulis di dalamnya. Ya. Jadi kalau istilah kawan kita orang Manado, Jo belum tulis, Nana baca. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian, tapi itu tidak menjadi alasan karena kualitas pangannya lebih bagus, tidak menjadi alasan untuk berlama-lama di dalam hutan. Apalagi berpikiran kembali. Banyak itu jalan orang suka menyusuri jalan kenangan, mau kembali, kalau ini jangan kembali. Ya, kalau sudah selesai, apalagi sudah diberikan pembimbingan, harapan kita itu betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kalaupun kembali memotivasi ya warga binaan lainnya untuk dapat segera berbenah, bersiap-siap kembali ke masyarakat. Jadi pertama, kalau bangunnya senang ya karena perut kenyang, hati senang, itu sangat ditentukan ya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Tadi malam kondisi saya agak kurang fit ya. Tadi pagi bangun niatnya mau ke hutan. Agenda saya pertama hari ini ke hutan. Akan ke hutan, harus berbagi energi positif. Jadi saya tidur dengan perasaan yang berbunga-bunga karena mau berbagi energi positif. Dan itu menentukan kualitas tidur kita, kemudian kualitas hari kita keesokan harinya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau bangun pagi, suasana hati kita nggak senang, biasanya semuanya nggak senang sepanjang hari. Tapi kalau diawali dengan bangun yang senang, berdoa dengan baik, dengan tenang, sarapan yang kenyang, maka insya Allah hari akan berjalan dengan baik. Termasuk hari ini saya yakin dan percaya kita akan menjalaninya paling tidak dengan pikiran yang positif sehingga kita juga dapat menghasilkan hari yang positif. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan yang semangat, kiri kayaknya sarapannya belum full. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di kanan kualitas berasnya lebih baik daripada yang di kiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang sama kita hormati anggota Forkopimda Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pak Kapolres, Pak Pagung, teman-teman dari Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Kejaksaan Luwu Utara, Luwu Timur, ada perwakilan dari PN Masamba. Yang sama kita hormati tentu saja Sohibul Baik tuan rumah, Pak Kepala Rutan 2B kelas 2B Masamba Pak Agung Hartono bersama dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Rutan Masamba, Rutan kelas 2B Masamba, dan seluruh jajaran yang sama saya hormati. Ada Kadis Sosial, kemudian Ibu Camat Masamba bersama dengan unsur Forkopincam yang semuanya hadir lengkap pada hari ini. Narasumber dari Kementerian Sosial, terima kasih, selamat datang Bapak-Bapak di Kabupaten Luwu Utara. Yang sama saya hormati seluruh tamu undangan dan tentu saja yang saya banggakan segenap warga binaan Rutan kelas 2B Masamba.
Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pawangnya berhasil. Tadi saya nggak tahu, ini kayaknya di spell gitu. Di spell ini bang, sedikit ngerjain sih. Pagi-pagi tadi hujan ya. Ya, hujan udah, itu juga dalam rangka menenangkan. Karena rintik hujan itu katanya kalau di ini seperti alunan musik. Ya. Kecuali kalau sudah agak deras kami dumba-dumba. Tapi kalau tadi pagi nggak terlalu deras. Ya. Kemudian beranjak, matahari beranjak. Saya bangun pagi itu dia agak lebih pagi tapi terang gitu ya, terang. Kemudian cahayanya silau sekali. Sampai di sini kita disambut tadi ada Adinda tadi itu, saya sih agak takut-takut juga sih tadi gitu ya. Sambut, tapi senang karena didoain. Kemudian pernah kita menghadap ke matahari, cahayanya terik sekali, kayaknya ngerjain. Begitu kita duduk sambutan, agak teduh lagi. Ini luar biasa pawangnya yang bekerja ini. Kayaknya dibayar full, ya full bayarannya ini. Tadi semuanya kita senang, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kita lakukan ini, sebagaimana dilaporkan tadi oleh Kadis Sosial, adalah kerjasama, bentuk kolaborasi. Ya. Saya sudah sampaikan. Selalu saya ulang-ulang beberapa waktu terakhir. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan, baik kehidupan sosial kemasyarakatan, pemerintahan. 3 hal ini perlu menjadi perhatian dan kita depankan. Yang pertama itu respect, penghargaan kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, warga binaan nggak usah kecil hati. Kami kan warga binaan menjadi, mohon maaf, ada kadang kita ini underestimate terhadap diri sendiri, merasa insecure, ya, merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Ya, dalam kehidupan, dalam kemanusiaan, respect harus kita kedepankan. Penghargaan kepada sesama. Semua orang sama, Bapak Ibu sekalian. Semua orang sama. Ya, semua orang, Tuhan telah mendesain kehidupan kita, tetapi bukan kemudian menjadi pembenaran bahwa kita tidak berjuang untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tapi intinya dimulai dari respect. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun komunikasi yang baik. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Tidak ada satu orang yang dapat hebat sendiri, hidup sendiri gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak semua kebutuhan hidup kita itu dapat kita penuhi. Pasti membutuhkan pihak lain, orang lain. Oleh karena itu, berangkat dari respect, membangun komunikasi, ya, bekerja sama dalam bentuk kolaborasi, maka kita akan produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, paling tidak untuk lingkungan kerja kita, untuk lingkungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah bentuk kolaborasi, ya. Biar juga pemerintah daerah mau, ya, kami punya program, tapi kalau tidak disambut baik oleh Karutan dan jajaran, nggak jadi kegiatan seperti hari ini. Ini mah bukan kayak kegiatan pembukaan bimbingan Bapak Ibu sekalian, ya, betul nggak? Ini sudah kayak kita ada di acara HUT, lepas sambut kayak gitu. Ini acara bimbingan loh. Tapi nggak berasa kayak bimbingan. Nah ini karena apa tadi? Ya, kolaborasi, kerjasama yang baik sekalian. Sekali lagi terima kasih, kami kami mengapresiasi apa yang telah Pak Karutan dan Ibu persiapkan bersama tentu saja dengan teman-teman dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial Kabupaten Bulu Utara. Kegiatan bimbingan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS ini bukan kali pertama dilakukan. Seingat saya dulu tiap tahun lah, tiap tahun kita lakukan, kita kerjasamakan. Kenapa? Karena warga binaan ini adalah salah satu kelompok masyarakat yang memang pemerlu, ya, dia adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Dan yang menjadi target kita untuk kegiatan hari ini itu adalah mereka yang masuk dalam masa reunifikasi.
Jadi persiapan untuk kembali ke masyarakat. Ibu bapak sekalian, ada 3 hal ya, yang harus kita siapkan sama-sama. Walaupun modalnya sudah ada di dalam masing-masing kita. Yang pertama itu adalah bagaimana spiritual question. Keyakinan, keimanan itu sangat membantu di dalam memberikan ketenangan. Ketenangan warga binaan. Ketenangan warga binaan itu penting. Dan itu bisa dibangun dari spiritual, gitu ya. Kita kalau mau tenang, kalau gelisah sedikit-sedikit, kan nyari apa yang dicari? Ambil air wudhu bagi yang muslim, pergi berdoa, ya, tengah malam pergi sholat tahajud. Apalagi ini masjidnya ini kan bagus sekali. Sayang kalau nggak diisi, nggak dimakmurkan. Atau ambil kitab suci, kita baca, itu menenangkan, emosional, ya, spiritual. Ya. Kemudian yang kedua emosional person. Emosional person. Kemudian yang ketiga baru emosional itu untuk apa ya? Untuk membangun sebenarnya keseimbangan harmoni sehingga kepercayaan diri itu muncul. Kemudian yang ketiga baru kita berbicara tentang intelektual person. Intelektual bukan hanya kecerdasan, tetapi juga yang kita maksudkan di dalamnya adalah keterampilan. Jadi 2, ya, kecerdasan dan keterampilan. Itulah kenapa kemudian Pemda juga, ya, kami punya program yang pernah juga dan sering kami kerjasamakan dengan lapas, ya, atau rutan. Itu adalah pemberian pelatihan, ya, pemberian pelatihan. Bahkan mungkin nanti dengan Balai Wirajaya kita coba usulkan. Ya, ini kan ada kegiatan di Balai Wirajaya itu pelatihan selama 5 bulan. Itu lengkap, paket komplit. Baru-baru kami mengirim 18 orang. Tapi belum ada dari warga binaan. Mungkin polanya nanti kita usul, ya, mereka yang datang ke sini. Mereka yang kita minta untuk jemput bola. Pelatihannya selama 5 bulan, paket lengkap, semua dibiayai, bagus sekali. Ya, kalau dimungkinkan, ya, bagi yang mungkin sudah reunifikasi atau ada asimilasi, boleh juga kita usul untuk ke Balai Wirajaya. Nanti kita lihat regulasinya apakah memungkinkan. Nah, nanti kalau selesai ikut pelatihan itu diberikan bantuan peralatan sesuai dengan pelatihan yang diikuti. Jadi betul-betul, ya, warga binaan ini siap secara spiritual, secara mental, dan secara intelektual keterampilannya kembali kepada masyarakat. Nah, hari ini khusus memang, ya, pelatihannya terkait dengan mental spiritual. Kalau beberapa, nanti kalau dibutuhkan bilang aja. Kalau masih ada jenis latihannya atau kita nanti ajak, ya, lembaga perbankan atau lembaga BUMN, BUMD lainnya melalui CSR-nya untuk memberikan pelatihan, ya, untuk keterampilannya. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung dan Ibu, sedang itu ya, kalau nggak salah itu ada hasil pelatihan yang dimiliki oleh warga binaan dan biasanya dipamerkan, bahkan dikasih harga di situ. Ya. Dikasih harga, saya nggak tahu nih. Ya, jadi ini hasil warga binaan ya. Ini coba lihat ini. Ini ada warga binaan yang buat ini. Tapi saya nggak tahu kenapa rata-rata bikin kapal. Mungkin siap-siap untuk segera melempar jangkar, menarik jangkar, dan segera berlayar di dalam kehidupan kemasyarakatan, ya, dengan semua yang kita miliki yang telah diberikan selama di rutan ini, begitu ya? Kelihatannya itu filosofinya, atau ada yang lain? Kalau ada yang lain nanti kita cerita setelah ini. Tapi prinsipnya adalah, Bapak Ibu sekalian, dengan respect yang kita kedepankan, dengan komunikasi yang kita bangun, dengan kolaborasi yang kita sinergikan bersama Bapak Ibu sekalian, kita berharap
bahwa saudara-saudara kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan siap untuk kembali ke masyarakat. Ini nggak lama lagi, ini bulan kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya, kita akan, tapi persyaratannya nggak boleh kembali juga kalau belum divaksin booster. Sudah siap untuk vaksin booster? Kok lemes? Ada yang sudah booster? Oh, udah banyak ini ya. Tapi karena belum semuanya bersuara berarti ada yang belum. Tenang, di sini banyak pencari bahu, pengejar bahu. Jadi bahu hunter. Nah, kenapa? Karena kita juga berharap Bapak Ibu kita kembalikan dalam keadaan yang sehat. Kira-kira seperti itu. Kembali ke masyarakat dalam keadaan yang sehat, yang siap untuk berinteraksi, beraktivitas, dan menjadi orang-orang yang produktif di tengah masyarakat. Dan kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian di dalam penyelenggaraan ini kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak karena kami yakin dan percaya bahwa dengan kerjasama yang baik maka hasil yang kita harapkan juga akan kita dapatkan bersama-sama. Ya, saya sekali lagi terima kasih untuk semua kerjasama, semua perhatian, tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Karena sesiap apapun kita kembali ke masyarakat, kalau tidak sehat, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi sehat fisik, dan salah satu caranya adalah vaksin. Pastikan kita telah menerima vaksin lengkap. Dan yang kedua, sehat mental, sehat psikis, sehingga kita dapat memberi manfaat saat kembali di tengah-tengah masyarakat. Selamat mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Salam Nato pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.